Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Aku dan Kamu. Kali ini channel Aku dan Kamu akan membagikan resep membuat puding buah praktis ya, dan gampang, nggak pakai ribet. Pokoknya cocok banget untuk kalian yang berada dalam suhu panas gitu mungkin, atau cuaca panas. Pokoknya seger banget. Ini puding buahnya saya kasih stroberi dan anggur. Oh ya, saya punya sisa 1 apel, nanti saya akan tambahkan. Nah, step pertama yang harus kita buat adalah lapisan kacanya, karena ini puding buah kaca. Dan ini dia bahan-bahannya. Saya pakai Nutrijel coklat, Nutrijel stroberi, dan agar-agar plain. Mereknya terserah ya. Ini saya pakai ya merek Nutrijel sama Kijang, dan juga susu kental manis, gula, dan juga air. Nah, pertama-tama kita akan membuat lapisan buah kacanya dulu. Nah, dan nanti buahnya kita cuci dan kita potong-potong ya. Oke. Pertama-tama kita buka dulu agar-agarnya, bungkus agar-agarnya. Lalu kita tuang ke dalam manci. Oke. Kita tuang dalam manci. Lalu kita tambahin kurang lebih 4 sendok makan sampai 5 sendok makan gula putih atau gula pasir, atau sesuai selera kalian. Nah, kita tambahkan sedikit air dulu. Ini airnya sekitar 700 ml air dingin atau air biasa, air bersih. Nah, kita aduk-aduk sampai larut. Nanti kita tambahin sisa airnya. Nah, untuk lapisan buah kacanya ini kita tidak usah tambahkan susu kental manis ya, karena yang kita butuhkan adalah agar-agar untuk lapisan buah kacanya yang bening gitu. Maaf ngomongnya belibet. Nah, kita tambahkan ya. Setelah larut, kita aduk larut, lalu kita rebus sampai mendidih. Mendidihnya jangan lama-lama, mendidih sebentar, lalu kita matikan kompornya ya, kita aduk-aduk terus. Nah, sekarang kita rebus ya sampai mendidih. Nah, setelah mendidih jangan lupa matikan kompornya lalu angkat. Nah, ini buahnya udah saya potong-potong, sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong, saya tata di cetakan. Cetakannya terserah ya, kalian mau pakai loyang apa terserah. Ini saya pakai loyang plastik khusus untuk puding atau jelly. Nah, tapi kita tunggu adonan agar-agarnya sedikit hilang uapnya, atau menunggu hilang uapnya agar tidak terlalu panas saat kita masukkan atau kita campur ke dalam cetakan yang sudah berisi buah. Nah, ini uapnya sudah hilang semua. Lalu kita tuang ke dalam cetakan atau di atas buah yang sudah kita potong-potong dan sudah kita tata tadi. Cara menyiramnya pelan-pelan saja. Ya, seperti ini. Jangan langsung dituang, karena kalau langsung dituang nanti buahnya akan basa Jawane morat-marit. Nah, kita pelan-pelan tuangnya. Setelah dirasa cukup, nanti kita tuang lagi di loyang satunya. Nah, ini kalian bisa pakai loyang yang besar atau loyang yang kecil, terserah ya, sesuai selera kalian. Ini saya pakai yang kecil-kecil, kayak kebetulan tadi ada pesanan dan dia mintanya yang loyang kecil. Nah, kita tuang ke loyang satunya pelan-pelan saja. Saat memasukkan ke dalam loyang, kalian pastikan uapnya sudah hilang ya.
pelan-pelan saja. Nanti setelah kita tuang semua dan kalian rasa sudah cukup, kalian diamkan supaya puding kacangnya ini mengeras. Nah, oke, kita tambahin dulu sedikit karena loyang yang satunya ini agak besar ya daripada yang loyang satunya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya pemirsa, bisa kalian saksikan. Kita tunggu sampai mengeras. Nah, sisanya nanti saya akan tuang ke tempat yang lain karena masih sisa sedikit. Nah, kita tunggu sampai mengeras dulu ya. Nah, sambil menunggu puding kacangnya mengeras, kita akan membuat lapisan yang kedua, yaitu rasa stroberi. Ini saya pakai 1 bungkus yang kecil saja. Oh ya, ini perasa buahnya kita tidak pakai, saya cuma pakai bubuk jelinya aja. Kita tuang dalam panci, terus kita tambahkan kurang lebih 2-3 sendok makan gula pasir atau gula putih, atau sesuai selera kalian. Jika kalian nggak suka manis, kalian bisa kurangi. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahin. Nah, kita tambahkan air sebanyak kurang lebih 300-350 ml air bersih, air putih. Nah, kita aduk-aduk sampai larut karena takutnya bubuk jelinya tadi menggumpal. Nah, kita tambahin susu kental manis. Susu kental manisnya ini opsional ya, kira-kira saja sesuai selera kalian. Kalau kalian suka dengan susu kental manis, kalian bisa tambah. Kalau kalian gak suka, kalian bisa kurangi. Kira-kiranya 1 saset yang sasetan itu, kalian tahu kan ukurannya. Ini saya nggak bisa sebutin ukurannya. Nah, kita tambahin air. Total airnya 300-350 ml air. Nah, kalian aduk-aduk. Nah, setelah kalian rasa cukup larut semua, setelah diaduk, kita nyalakan kompor dan rebus sampai mendidih. Setelah itu kita dinginkan. Nah, ini yang udah direbus. Tata caranya seperti yang tadi ya. Kita tuang di atasnya. Ini puding kacangnya udah mengeras. Nah, tadi ada sisa sedikit. Oke. Sebelum kita tuang, kita tusuk-tusuk dengan garpu atau tusuk gigi, terserah kalian, supaya adonan pertama dan adonan kedua ini bisa menyatu ya pemirsa, seperti ini. Lalu kita tuang pelan-pelan saja. Saya ingatkan kembali, untuk menuang adonan kedua ini kalian harus menunggu uapnya hilang dulu, seperti yang tadi yang pertama saya contohkan. Ini masih ada sedikit uapnya. Kita masukkan pelan-pelan. Ini kenapa saya cuma pakai 1 saset, karena saya pingin lapisan keduanya ini sedikit saja karena loyangnya nggak cukup besar. Nah, kita tuang semua, lalu kita biarkan mengeras. Untuk yang satunya ini nggak saya kasih karena saya mau kasih ya rasa coklat nanti. Nah, sambil menunggu adonan yang tadi mengeras, kita akan membuat adonan yang rasa coklat. Ini saya pakai 2 bungkus jelly rasa Nutrijel rasa coklat, 2 bungkus yang kecil. Kenapa saya buat 2 bungkus? Karena saya pingin rasa coklatnya itu agak banyak gitu. Nah, kita tambahi air. Total airnya semuanya 700 ml. Ini kita tuang sedikit, kita aduk-aduk karena Nutrijel coklat ini kayak bubuk coklat gitu ya, harus diaduk. Kalau enggak nanti menggumpal. Nah, kita tambahin gula nanti. Nah, sekarang kita tambahin gula. Gulanya kurang lebih sampai 4 atau 5 sendok makan. Kalau kalian pingin manis, kalian bisa tambahi. Kalau kalian tidak pingin manis, ya dikurangi. Nah, kita tambahin susu kental manis. Sebenarnya susu kental manisnya kalian bisa pakai yang rasa coklat atau
susu yang putih terserah kalian, kita aduk-aduk, opsional saja, terserah kalian, kira-kira saja. Setelah kalian rasa cukup, nanti kita tambahkan sisa airnya. Nah, kita tambahkan sedikit demi sedikit sisa airnya. Total airnya adalah 700 ml air. Kita aduk pelan-pelan. Nah, setelah kita aduk pelan-pelan dan sudah larut, kita rebus sampai mendidih ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Ingat mendidihnya jangan terlalu lama, mendidih sebentar, udah matikan kompor, angkat. Nah, ini dia udah saya rebus dan uapnya udah agak sedikit menghilang. Terus nanti kita akan tuang lagi ke dalam loyang. Jangan lupa ditusuk-tusuk dulu. Nah, kita tuang secara pelan-pelan sampai kalian rasa loyangnya penuh. Karena ini lapisan yang terakhir, jadi meskipun agak sedikit ada uapnya enggak apa-apa sih. Nah, kalian tuang sampai dirasa kalian cukup ya. Oke, nanti ada sisanya akan saya tuangkan ke tempat yang satunya itu. Oke, kita biarkan sampai mengeras. Setelah mengeras, kita masukkan kulkas ya sampai dingin. Ingat, sebelum masukkan kulkas tunggu uapnya hilang semua. Kita tunggu sampai mengeras. Nah, ini dia yang sudah saya masukkan kulkas selama kurang lebih 3 jam. Tada, ini dia puding buah kaca. Gampang buatnya, nggak pakai ribet dan ekonomi. Selamat mau coba. Terima kasih sudah menonton.